kesetiaannya Bapak Ibu. Mari satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk waktu yang indah siang hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati sukacita, mau sama-sama menikmati kebahagiaan yang dirasakan oleh Pak Vincent dan keluarga. Kami mau tabiskan ibadah kami siang hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Karena saya pernah minggu lalu di depan ibu-ibu yang sangat senior dan pendoa yang mendoakan saya juga sudah bersaksi, tapi saya kehabisan bahan apa yang perlu saya ceritakan lagi. Tapi saya hari ini mau berbagi yang terakhir, apa yang Tuhan tegur saya melalui teman saya, seorang dokter spesialis bedah, dan bahkan meneguhkan saya pada waktu saya melayat 2-3 hari lalu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Sekarang ketemu itu adalah buat saya adalah suatu anugerah. By His grace kita bisa berkumpul di sini. Saya juga sering bicara dengan Pak Tim pada waktu saya melihat orang sehat besokannya meninggal. Kita tidak tahu, life is a mystery. Kita tidak tahu, detik ini pun juga mungkin kalau kita dipanggil. Pertanyaannya, saya hanya suka bertanya, where do we go? Kalau kita meninggal saat ini, kemana kita? In Bible hanya ada 2 pilihan, satu adalah ke surga, atau satu lagi adalah neraka. Nah kebetulan, kalau saya ingat-ingat dalam satu firman Tuhan, masa usiaku adalah 70 tahun. Ibu-ibu, teman-teman terutama yang sekelas sama saya, umur kita tuh udah 60. Kita hanya menghitung hari. Kalau dikasih tinggal 10 tahun lagi, berarti cuma 85%, 15% lagi loh. Alias 3.650 hari. Nah, countdown sekarang. Ya kan? Tahun depan ya tinggal berapa? 3.300. 2 tahun lagi 3.000. Itu pun juga kalau dikasih umur 70. Ada banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Tentu kita mau juga Tuhan berikan saya umur 100 tahun sampai tapi sehat. Tapi tidak. 3 hari lalu saya datang ke tempat Pak Surya, maaf saya sebutkan, ibunya baru meninggal, spesialis dokter bedah usus atau bedah dari atas sampai ke bawah, itu namanya Suyanta Kartadinata, yang dimana opanya, omanya, tantenya, engkongnya, bapaknya, omnya, adiknya, semua dokter spesialis. Dan dulu pernah memegang tahun 80-an itu pernah jadi direktur rumah sakit Husada. Jadi kalau waktu di SMP, saya suka diajak pun bercandanya bukan main-main, yuk kita ke kamar mayat. Bilang saya nggak mau kamar mayat untuk ini. Nah, pada saat kesempatan itu saya bicara dan dia ceplas saja. Dia pernah mungkin baca di grup tentang penyakit saya, karena saya 3 tahun nggak ketemu dia, terus dia cerita, wah, saya waktu baca itunya ini. Tendang. Loh, saya masih hidup sih. Dan ditegaskan lagi, kalau you di Indonesia mati. Dan dia bilang, dia tidak tidak sangka kalau saya di Malaysia bisa hidup. Karena kasus saya ini amat sangat berat. Saya diberikan kesempatan hidup kembali. Nah pertanyaannya, jadi kalau kita yang udah 60 mungkin udah pegang boarding pass ya ke surga. Ternyata waktu itu saya 3 tahun lalu boarding pass saya udah ada, cuma di cancel. Jadi nggak jadi, saya nggak belum berangkat dan sebagainya.
Apa sih yang terjadi setelah itu? Saya dipulihkan dan perlahan pola pikir saya, mindset saya melihat dimensi kehidupan ini berbeda. Kalau dulu kita mengejar uang, kerja gila-gilaan, pokoknya semuanya gua. Sekarang saya tidak melihat itu. Saya malah selalu melihatnya yang di bawah. Kalau kita melihat ke bawah, tentu kita akan merasa bersyukur. Kalau kita melihat ke atas, pasti selalu akan ada iri hati, sirik, cemburu, dan sebagainya semuanya. Jadi saya melihatnya dari dimensi yang berbeda. Bahkan saya bersyukur kalau pagi-pagi saya bangun, Tuhan terima kasih saya masih bisa bernapas. Tuhan saya terima kasih, saya periksa kaki saya, tangan saya semua lengkap, mata saya tidak buta, pendengaran saya dan sebagainya. Saya ucapkan syukur. Dan ditambah lagi pagi-pagi ini sekarang saya mulai mengikuti doa pagi, bangun pagi. Dan saya dulu pagi-pagi jam 5 udah harus berdoa, memuji, menyembah dari 1 kali, 2 kali, sekarang seminggu bisa 3 kali, bahkan 5 kali. Mungkin belum sempurna 7 kali doa pagi. Tapi saya waktu memuji, menyembah hadiratnya, dan kita semuanya tahu jika kita selalu berdialog, pasti kita mendapatkan damai, sukacita, sejahtera yang tidak ada di dunia ini yang diberikan. Saya bisa aminkan itu. Anda mendapatkan 1 miliar, 10 miliar tidak ada artinya dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Allah Bapa kita. Itu aja kesaksian saya. Kita juga berkehendak begitu. Pada saat kita sudah dewasa, mungkin kita udah menjelang, saya minta teman-teman, pikirkanlah yang di atas. Apa yang menjadi keinginan Bapa, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hidupmu diperkenankan. Dan saya berani bersaksi bahwa jika kita meminta ampun akan dosa-dosa kita dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus, hidup kita dijamin kita akan masuk surga. Dan itu adalah janjinya ya dan amin. Haleluya. Sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Mari sadarlah, dunia selalu berubah, tak akan tetap, langit dan bumi kan lenyap. Dinyanyikan dong, Fred. Banyak manusia hidup tak berkenan padanya, tak menyadari setiap saat bisa mati. Yang segalanya adalah pasti, akan tidak berubah. Kita pun bukan jaminan, hanya satu
hampir 3 tahun yang lalu memang kami ya sempat berdoa untuk Pak Vincent ya. Waktu itu di Malaysia ya Pak ya, di KL ya. Ya, Penang dulu baru KL. Nah, terus terang Bapak Ibu ya, ini terus terang. Waktu saya berdoa ya untuk Pak Vincent, dan saya tahu memang penyakit beliau begitu berat ya. Sebetulnya ada beberapa yang belum tahu Pak, yang dari gereja juga. Oh. Nah, ada yang belum tahu juga. Penyakit saya ini disebutnya aorta dissection. Itu adalah pembuluh utama yang besar pecah. Jauh lebih sulit dari cangkok jantung. Dan tingkat kesulitannya itu sulit sekali karena 2 dokter kepala jantung di 2 rumah sakit yang berbeda tidak sanggup. Kali yang mendoakan saya ya, dari teman-teman, juga dari ibu-ibu waski dipimpin oleh Anita, dan juga kakak-kakak ipar saya yang mendoakan saya, itu yang Romo dan sebagainya. Tapi saya bicara langsung dengan 3 pendeta, yaitu dengan Pak Tim yang mendoakan saya, Pak Jonas juga yang hadir, dan juga Pak Eras. Nah, terakhir Pak Eras adalah pada malam saya mau dioperasi besok paginya. Jadi sudah bersih semuanya, bulu-bulu semuanya udah, tinggal besok paginya tinggal di ini operasi. Dan doanya singkat sekali. Saya pun juga agak panik. Dia cuma bilang, yang seingat saya ya, Tuhan, inilah anakmu. Hambamu memohon untuk ketemu dengan Pak Vincent di Jakarta. Sudah begitu. Jadi ya saya bilang terima kasih dan sebagainya. Tapi pada saat saya ingin dioperasi atau malamnya itu saya berdoa, memuji, menyembah, tidak ada satupun ketakutan saya. Bahkan saya dipenuhi mungkin ya. Dan saya malah memuji, menyembah. Dan pagi-pagi sebelum saya dioperasi masih bisa selfie lagi. Bertiga berhenti dulu. Jadi dokternya marah katanya, udah telat 5 menit katanya. Masih bisa diranjang saya ini berselfie ya. Jadi saya pakai graph dari bukan made by God, made in London, di Taylor, dan di graph itu dari sini ke sini ya, seperti apa ya, elephant trunk, dengan materinya saya tidak tahu, tapi salah satu adalah dakron, supaya tidak bocor saya punya pembuluh darah untuk itu. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa jemaat yang kami layani, mereka juga sangat gentar ketika ring atau bypass, ya. Itu saja sudah gentar Bapak Ibu ya. Nah ini tingkat kesulitannya jauh lebih berat dari cangkok jantung malah ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, terus terang waktu saya berdoa, saya hanya berserah sama Tuhan, ya persiapkanlah Pak Vincent untuk berjumpa dengan Tuhan, kira-kira begitu ya. Memang saya nggak secara langsung Pak, mohon maaf ngomong. Tapi intinya adalah bagaimana, pokoknya Pak Vincent udah siap ketemu Tuhan, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan berdoa lagi buat mujizat ya, tapi bagaimana Pak Vincent bisa siap berjumpa dengan Tuhan, begitu poinnya ya. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik, melakukan mujizat bagi Pak Vincent ya. Sahabat kita yang kita kasihi, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya teringat di Alkitab ada kisah juga, satu orang raja yang mengalami sakit yang sedemikian parah ya. Usia dia menjadi raja adalah 25 tahun ya, 25 tahun dia menjadi raja. Tetapi usia 39 tahun dia mengalami sakit parah, hampir mati. Dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, mohon supaya biasa disembuhkan. Dan ternyata Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Ya, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan usia panjang 15 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu, usia mujizat adalah kasih karunia Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pak Vincent bisa sembuh, bisa bersama-sama dengan kita ya, karena anugerah dan berkat Tuhan Sang Pemberi hidup. Namun masalahnya adalah setelah disembuhkan, so what? Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Kita bersyukur Pak Vincent setelah disembuhkan Tuhan, beliau makin mengenal Tuhan Yesus, makin sungguh-sungguh cari Tuhan,
makin sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia disembuhkan Tuhan. Dia bukan malah sungguh-sungguh cari Tuhan, malah dia semakin menikmati kemewahan di istana. Ya, dia malah semakin meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Padahal waktu dia masih muda, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh takut Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi setelah mengalami mujizat, malah dia jauh dari Tuhan dan dia semakin sombong. Ya. Nah, Bapak Ibu, dia sombong, dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak peduli dengan orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri sampai akhir hidupnya. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Masalahnya adalah apa yang kita isi dalam hidup kita. Masalahnya adalah apa tujuan hidup kita. Ya. Tadi Pak Vincent bilang usia sudah hampir 60. Ya, saya sangat salut sekali Bapak Ibu, sahabat-sahabat Pak Vincent di sekolah ya. Bisa hadir, bisa berjumpa ya. Luar biasa ya. Ini namanya benar-benar sahabat ya. Nah, kalau umur 60, kalau dari hari 70 ya, kalau diumpamakan sama hari, 7 hari. Hari Senin hari pertama misalnya ya. Nah, hari Minggu hari ke-7 ya. Nah, Pak Vincent sudah hampir 60 ya Pak ya. Sabtu sore Pak. Jadi kalau hari Senin 10, Selasa sampai 20, Rabu sampai 30, iya ya. Kamis sampai 40, Jumat sampai 50. Saya sudah Jumat malam ya. Jumat jam 12 malam karena saya 50 pas ya. Saya Sabtu siang Pak. Nah, 60 itu hari Sabtu. Nah, ya, Minggu itu sampai umur 70. Nah, Pak Vincent sebenarnya udah Sabtu malam, Pak. Ya. Sabtu malam? Iya, Sabtu malam. Jam 11, jam 12 malam, Pak. Ya. Bapak Ibu ada yang umur 70? Nah, kalau 70 sudah Minggu malam. Nah, ya. Kalau yang itu 80. Oh, Om 80. Opa 80. Yang ini yang dalam 81. Ada juga yang 81. Waduh. Udah ya. Intinya jangan sombong, tetap kita harus rendah hati, tetap cari Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Satu saat kita semua akan mati. Yang kaya mati, yang miskin apalagi, pasti mati juga. Yang ganteng mati, yang jelek apalagi. Yang pintar mati, yang bodoh juga lebih mati lagi. Halo Bapak Ibu, semua kita akan mengalami kematian. Masalahnya adalah siap gak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, hari-hari ini kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, kita yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Masalahnya siap gak kita datang kepada Tuhan Yesus? Saya percaya Pak Vincent dengan pengalamannya bersama dengan Tuhan, beliau sudah siap berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau 3 tahun yang lalu beliau dipanggil Tuhan, pasti beliau nggak siap, begitu ya. Makanya Tuhan kasih perpanjang waktu, dan Tuhan, ya saya tahu pasti sudah terus mempersiapkan Pak Vincent manusia batiniannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Hal-hal sedikit. Pertama, saya sebutkan nama keluarga saya itu Anita dan Jojo untuk hadir sini. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Mereka yang senantiasa prihatin pada waktu saya sakit dan terus encourage saya, terus menyemangati saya untuk ke rumah sakit, berobat, teruskan. Walaupun dipilih tidak bisa, cari terus rumah sakit sampai saya dikuatkan. Karena pada waktu itu saya juga baru kehilangan seorang mama tercinta. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
penutup ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersyukur Bapak hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini di tempat ini. Kami boleh merasakan sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-Mu ya Bapak Vincent yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kesaksian yang indah bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup beliau. Beliau mengalami Tuhan dalam masa-masa krisis hidupnya, dalam masa sakit yang begitu berat yang dialami. Kami bersyukur beliau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Beliau mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa setelah beliau mengalami pertolongan Tuhan, beliau makin mengasihi Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Kami tahu ini keputusan yang tepat, yang tidak sia-sia Tuhan. Kami tahu Pak Vincent juga sudah siap Tuhan, kapanpun, dimanapun, berjumpa muka dengan Tuhan. Dan kami semua di tempat ini, kami juga tahu, kami menyadari, kami sudah pegang boarding pass ya Tuhan. Kami menunggu panggilan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terus tolong kami, persiapkan hidup kami, berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu kami semua diselamatkan. Kami rindu semua satu saat berada di rumah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang yang kami kasihi, keluarga yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan ketidaktepatan kami. Kalau selama ini kami mencari kesenangan duniawi, kami melupakan Tuhan, ampuni kami. Kiranya dalam Natal tahun ini kami boleh sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh cinta kasih dari Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.